Di awal bulan Februari lalu, mertuaku mengajak liburan bareng lagi. Kali ini kami liburan ke kota Beaufort di negara bagian South Carolina. Kota Beaufort di negara bagian South Carolina adalah tempat tujuan wisata favorit kedua mertuaku. Setahun sekali mereka pasti berlibur ke sini dengan menyetiri jauh-jauh dari Wisconsin yang menempuh jarak sekitar 17 jam berkendara. Karena liburan kali ini cukup panjang selama 5 hari, aku akan membuat 2 vlog terpisah bagian 1 dan bagian 2. Di liburan kali ini, meeting point-nya langsung di kota Beaufort di negara bagian South Carolina, yang jaraknya sekitar 4 jam berkendara dari kota kami di North Carolina. Beaufort adalah suatu kota yang ada di Port Royal Island, suatu pulau yang terletak di pesisir pantai South Carolina, sehingga menjadi tempat wisata yang populer dan premier karena kaya akan kisah sejarah dan pemandangan alam yang indah. Kedua mertuaku sudah menyewa cottage ini untuk tempat kami berlibur selama 5 hari. Selain cottage ini, kedua mertuaku juga menanggung seluruh biaya liburan kami. Kalau kalian sudah lama mengikuti vlogku, tentu kalian sudah tahu bahwa aku dan suamiku seringkali berlibur bersama dengan mertuaku. Puji Tuhan, meskipun sudah yatim piatu ketika aku menikah, tapi Tuhan memberkati aku dengan kedua mertua yang sangat baik, yang sudah aku anggap seperti kedua orang tuaku sendiri, dan mereka pun menerima dan menyayangi aku seperti anak mereka sendiri. Di vlog kali ini aku akan sharing dengan kalian supaya untuk kalian yang belum menikah bisa memiliki mindset yang benar sehingga kelak juga memiliki mertua yang baik. Dan untuk kalian yang sudah menikah, semoga juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Aku dan suamiku sampai di cottage ini sekitar pukul 7 malam. Jadi untuk malam ini kami makan malam dengan menu ala kadarnya aja dulu. Di Amerika Serikat, acara makan dengan keluarga berkumpul di meja makan juga menjadi kesempatan untuk saling bertukar cerita yang kadang berlanjut sampai acara makan malam selesai. Seru banget, suamiku dan bapak mertua sedang ngobrol-ngobrol penuh dengan peragaan tangan, entah topik seru apa yang sedang mereka obrolkan. Pagi ini kedua mertuaku akan mengajak kami untuk day trip ke kota Savannah di negara bagian Georgia, yang meskipun di luar kota dan beda negara bagian, tapi jaraknya hanya sekitar 1 jam perjalanan. Toko ini menjual makanan berbahan seafood segar dengan bumbu yang minimalis, tapi karena berasal dari seafood segar dan berkualitas, rasanya justru lebih enak daripada yang diolah dengan bumbu yang berlebihan. Dan tentunya semua pengeluaran selama liburan ini ditanggung sepenuhnya oleh kedua mertuaku. Kalau kalian sudah lama subscribe di channel ini dan sudah menonton vlog-vlog aku yang sebelumnya, kalian pasti tahu aku sudah pernah membuat satu video tentang kisahku yang telat menikah. Link videonya akan aku sertakan di kolom deskripsi supaya untuk kalian yang belum pernah nonton bisa klik dan nonton dulu videonya.
Aku bertemu dengan suamiku di usia akhir 30-an dan menikah di usia awal 40-an. Maka kalian harus nonton dulu vlog yang sudah pernah kubuat tentang kisahku yang telat menikah, supaya kalian tahu kenapa dan apa alasanku sehingga jadi telat menikah. Kami membawa makanan yang tadi dibeli dari restoran seafood untuk dibawa ke taman ini dan dimakan di sini seperti piknik keluarga di kota Savannah yang indah. Untuk kalian yang belum menikah atau masih menunggu jodoh, saranku masih sama sih. Kalian harus berfokus pada diri kalian sendiri, mengenal diri kalian sendiri, membahagiakan diri kalian sendiri, sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih berkualitas, baik secara spiritual, emosional, finansial, dan lain-lainnya. Sehingga kalian tahu jodoh seperti apa yang baik untuk diri kalian, yang setara, dan bisa membuat kalian bahagia. Tentunya disertai dengan usaha yang maksimal dan doa. Dan jangan terlalu mempedulikan omongan orang lain yang tidak ada manfaatnya untuk diri kalian. Karena pada akhirnya, kalianlah yang menjalani hidup kalian, bahagia maupun tidak. Jadi pilihlah kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Bapak dan ibu mertuaku menurunkan aku dan suami di tempat ini karena mereka berdua ingin mengeksplor tempat-tempat lain. Kami sedang berada di pusat kota Savannah di area riverfront. Riverfrontnya sebenarnya ada di bawah sana, tapi suamiku mau cari tempat duduk dulu untuk makan ice cream sandwich. Kota Savannah di negara bagian Georgia adalah suatu kota pelabuhan dan merupakan salah satu kota tertua di Amerika Serikat. Didirikan pada tahun 1733, kota Savannah sudah banyak menjadi saksi berbagai macam peristiwa dan tragedi, di antaranya era revolusi dan Civil War atau perang sipil. Karena sejarahnya yang panjang dan berliku-liku, kota Savannah menjadi kota ketiga paling berhantu di Amerika Serikat setelah kota New Orleans di negara bagian Louisiana dan kota Charleston di negara bagian South Carolina. Dan aku juga sudah pernah membuat video tentang kota Charleston di South Carolina dan hantu-hantu yang menghuni kota itu. Aku akan menyertakan link videonya di bagian deskripsi supaya kalian mudah untuk mencari dan menonton videonya. Sekarang mari kita turun dan mengeksplor wilayah riverfront. Area riverfront ini juga memiliki riverwalk atau area khusus untuk pejalan kaki. Jadi kita bisa berjalan-jalan di sepanjang sungai Savannah, menikmati suasana, restoran, toko, hotel, situs-situs bersejarah, atau sekedar duduk-duduk untuk menikmati suasana. Melanjutkan sharingku tentang pentingnya memilih pasangan yang setara, sesuai, punya misi dan visi yang sama dengan kita. Ternyata tanpa aku sadari, standar yang aku usahakan dan aku doakan dalam memilih pasangan berdampak sangat besar pada kualitas pasangan yang kupilih dan karakter orang tua yang seperti apa yang akan menjadi mertuaku. Dengan memilih pasangan yang baik, maka kita juga akan menarik mertua yang baik. Itu adalah hal yang logis banget. Karena pasangan yang baik yang kita pilih, pasti juga dibesarkan oleh kedua orang tua yang memiliki karakter yang sama baiknya. Bahkan seandainya pun tidak, maka pasangan baik yang kita pilih itu pasti bisa menjadi mediator atau penengah
yang jujur dan adil bagi kita dan orang tuanya atau mertua kita. Karena itulah aku tidak henti-hentinya bilang kepada kalian yang belum menemukan pasangan untuk terus bersabar, berusaha, dan berdoa, tidak terlalu mempedulikan omongan orang lain, fokus kepada kebahagiaan diri kalian sendiri dan pengembangan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Karena aku percaya hal baik lain-lain akan mengikuti. Dalam vlogku terdahulu tentang aku yang terlambat menikah, sudah kuceritakan bahwa aku pernah punya hubungan serius dan cukup lama dengan seseorang yang berbeda agama. Pada akhirnya kami berpisah karena ibu dari pria itu tidak menyukai aku yang berbeda agama dengan dia dan putranya. Pada waktu itu aku sangat sedih, tapi kalau direnungkan lagi sekarang aku justru sangat bersyukur. Karena bisa dibayangkan seandainya aku menikah dengan pria itu, maka mertuaku pasti tidak menyukai aku. Dan aku akan punya hubungan yang kurang baik dengan mertuaku. Tuhan mempertemukan aku dengan suamiku, dan lewat dia, aku mendapatkan mertua seperti mertuaku sekarang, yang menerima aku dengan tangan terbuka, menyayangi aku, dan seiman Katolik. Ketika kita sudah menguasai pemahaman tentang diri sendiri, kita akan tahu pasangan seperti apa yang bisa membuat kita bahagia. Dan pasti kita punya standar atau kriteria untuk menuju ke arah itu. Percayalah, filter yang sudah diterapkan di awal ini akan membuat kehidupan rumah tanggamu kelak akan lebih lancar dan mudah. Karena kalian berdua sudah memiliki pemahaman, arah, dan tujuan yang sama. Sehingga berjalan bersama-sama dan bergandengan tangan menuju ke tujuan itu pasti akan terasa lebih ringan, bahagia, dan menyenangkan. Oke, sekarang kita masuk ke toko permen dan es krim dulu ya yang ada di seberang sungai. Ini kayaknya anak-anak sekolah yang sedang mengadakan acara piknik bersama gitu deh. Kalau mau order online juga bisa dilakukan lewat komputer ini. Aku dan suamiku tidak beli apa-apa dari toko ini karena kalau jalan dengan kedua mertuaku, pasti sebentar lagi ada acara makan-makan lagi. Jadi aku nggak mau terlalu kenyang jajan. Sebentar lagi kedua mertuaku akan datang ke tempat ini dan menjemput kami. Jadi aku dan suamiku memutuskan untuk cepat-cepat lanjut jalan lagi untuk eksplor tempat-tempat yang lain di wilayah ini. Dan ternyata ada suatu toko yang khusus menjual dekorasi Natal dan dia buka sepanjang tahun. Lucu ya? Sayangnya aku nggak ada kesempatan untuk mampir masuk ke dalam toko ini karena sebentar lagi mertuaku akan datang untuk menjemput kami. Ini adalah monumen peringatan Perang Dunia Kedua yang didirikan pada bulan November 2010 untuk mengenang jasa para veteran Perang Amerika Serikat pada peristiwa Perang Dunia II. Sebagai kota pelabuhan, kota Savannah terutama di wilayah riverfront ini memegang peranan penting pada saat Perang Dunia II sebagai jalur transportasi dan suplai. Ada 2.200 buah batu bata berukir bertuliskan nama para tentara Perang Dunia II yang berasal dari Savannah dan sekitarnya. Mereka yang gugur dalam tugasnya sebagai tentara yang membela negara.
Asyik banget ya suasananya, hanya sekedar jalan-jalan di sepanjang tepi sungai saja sudah bisa melihat pemandangan secantik dan seklasik ini. Savannah River atau Sungai Savannah ini cukup padat dilalui oleh kapal, baik kapal penumpang, kapal barang, maupun kapal nelayan yang membuat suasana menjadi hidup dan ceria. Kebayangkan kalau jalan-jalan atau sekedar duduk-duduk di sekitar riverfront ini aja sudah sangat menyenangkan. Kita akan kembali ke atas ke jalan raya dengan naik tangga yang ada di sini karena kedua mertuaku sudah menunggu di tempat parkir. Selanjutnya, dalam perjalanan kami kembali ke Beaufort di South Carolina, mertua mengajak mampir dulu ke Tybee Island atau Pulau Tybee yang ada di Georgia, tapi dekat dengan Beaufort, tempat kami berlibur sekarang. Benar kan, kami pasti diajak jajan dan makan-makan lagi. Padahal sekitar 2 jam lagi kami akan makan malam. Dan inilah acara makan-makan selanjutnya, yaitu makan malam di restoran yang sudah direservasi oleh ibu mertuaku. Sebenarnya karena acaranya makan-makan sepanjang hari, malam ini aku belum terlalu lapar. Jadi aku memutuskan pesan menu yang kecil saja dan juga nanti ada menu sharing dengan suamiku. They dressed it up. They did. Suamiku sering melayani aku pada waktu makan, mengambilkan makanan atau minuman. How to listen. I don't know how we're gonna do it. Gonna love me. Terima kasih Tuhan sudah memberikan aku seorang suami yang sangat baik dan kedua mertua yang juga sangat baik. Terima kasih Tuhan sudah memberi aku kekuatan untuk terus bersabar, berusaha, dan percaya pada janjimu dan pada waktumu yang terbaik untuk aku. Hingga akhirnya Engkau mempertemukan aku dengan suami dan kedua mertuaku. Terima kasih dan puji syukur kepadamu Tuhanku yang selalu mencintai aku dan tidak pernah mengabaikan aku. Gonna bring our way with all the beauty through all the heartache. Will we always? Ini adalah St. Peter's Catholic Church atau Gereja Katolik Santo Petrus yang ada di kota Beaufort, South Carolina. Setelah seharian jalan-jalan, kini saatnya bagi kami untuk berdiam dan berdoa di kapel adorasi. Gonna kiss. Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a helping hand. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton vlog ini sampai selesai. Semoga sharingku bisa membawa manfaat. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye. Yes, every